Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali bersama Ibu Neneng dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman, warjukni fahman, waj'alni minas solihin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan submaterinya membangun masjid. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad membangun masjid di kota Madinah. Nah, anak-anak soleh dan soleha, apakah kalian tahu apa itu masjid? Dan apa kegiatan yang kalian bisa lakukan ketika berada di masjid? Ya, benar sekali. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam masjid seperti sholat, berzikir, membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang baik yang bisa kita lakukan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam. Masjid Nabawi dibangun menggunakan bebatuan, lumpur, batang, dan dedaunan pohon kurma. Pembangunan masjid ini selesai dalam waktu yang cukup singkat. Rasulullah SAW bersama para sahabat bergotong royong membangun masjid. Suatu saat beliau melihat seseorang mengangkat 2 batu besar. Beliau memberinya semangat seraya menyampaikan, "Engkau mendapatkan 2 ganjaran." Para sahabat berdendang dengan syair yang menggugah hati agar giat membangun masjid hingga selesai. Rasulullah SAW membangun masjid bukan sekedar tempat untuk sholat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat Islam. Dan masjid juga digunakan sebagai tempat musyawarah untuk menyelesaikan masalah umat. Masjid Nabawi juga dijadikan tempat latihan arena bela negara dan pengobatan kaum muslim. Serambi masjid juga menjadi tempat penampungan ahli al-sufah. Anak-anak, tahukah kalian apakah kaum ahli al-sufah itu? Ya, kaum al-sufah yaitu kaum fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Di masjid inilah kaum muslim dibina dan dididik Rasulullah SAW. Di samping masjid juga dibangun pula rumah untuk Rasulullah SAW. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari materi ini, sekarang kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Di kota manakah Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi? 2. Apa nama masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah? Pesan moral yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kali ini sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 3 sampai dengan 64. Bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.